Dalam upaya menekan angka kemiskinan, pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas melaksanakan rapat koordinasi pelaksana verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan tidak mampu Selasa 5 Maret 2019 di Gedung Pemberbakatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Dalam rakor tersebut dihadiri PLH Kepala Dinas Sosial PMD, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kasat Binmas Polres Sambas, serta unsur perangkat desa Kecamatan Sambas, Kecamatan Sajat, Kecamatan Sejangkung, dan Subah. PLH Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, Edi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian terakhir setelah sebelumnya dilaksanakan di beberapa desa. Edi berharap dengan terlaksananya rapat koordinasi ini akan tercapai target pemerintah desa dan pusat, yakni tepat sasaran dan tepat jumlah, sehingga mampu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sambas. Itu adalah rangkaian yang terakhir dari beberapa rangkaian agenda yang sampai kita lakukan di beberapa titik yang lain sampai kegiatannya, dan itu hari terakhir kami lakukan untuk bagaimana update data atau yang namanya data miskin di berbagai di desa kita masing-masing. Ada yang dari Kabupaten Subang, ada Balan Jemuro, ada Desa Mukiraja dan Tabuah Elok G. Tadi ada 6, kemudian Subang ada G, ada G, kemudian Kecamatan Sambas ada G. Sekolah jangan sedikit, sekolah juga bagian Sambas tadi, Sambas ada dari desa dalam kaum. Jadi ada 6, kemudian ada 10 desa untuk Pak. Nah, saya harapkan nanti yang 10 desa yang aktif, yang bertanya berarti yang mudahnya perlu. Bahkan tentang masalah, ada untuk bantuan beli, ada untuk orang cacat, ada untuk terlantar, ada karena untuk listrik, untuk sertifikat, untuk segala macam. Nah, makanya banyak ini bantuan tetapi tidak bisa kita akses karena datanya si ada. Datanya si ada. Nah, itu kesempatan kita membetulkan data, muncul udah kita sepakati di desa, nak bantuan apa itu nyaman tak masuk sesuai maksudnya, sesuai dengan kondisinya. Dalam kesempatan tersebut, Kasat Binmas Polres Sambas, AKP Abdul Muthalib menyampaikan materi tentang latar belakang terbentuknya Satgas Pengamanan dan Gakum Distribusi Bansos Tingkat Mabes Polri dan Gakum Distribusi Bansos Tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan, serta potensi kerawanan jumlah dan penyaluran dana bansos yang tidak tepat sasaran. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Haliman menyampaikan materi terkait verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Sambas. PLH Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Sambas, Edi saat diwawancarai mengatakan perangkat desa harus mendata penduduknya setidaknya hingga bulan April nanti. Dia berharap data yang diterima merupakan data yang benar-benar valid dan menjadi keinginan bersama, sehingga tidak ada konflik di antara warga ataupun kesalahpahaman mengenai data warga miskin di desanya. Miskinnya memang harus yang kondisi seobjektif mungkin, seril mungkin. Jadi bukan data yang memang berdasarkan kepentingan, tetapi memang data-data yang memang tervalidasi, terverifikasi, ujungnya hasil musyawarah desa. Artinya memang nanti pemerintah punya rencana untuk memberikan bantuan-bantuan yang memang diinginkan itu tepat sasaran, tepat sasar, kemudian secara jumlah cukup dan kualitas pun cukup. Jadi memang ujungnya pemerintah memang mengharapkan untuk memang masyarakat miskin yang menjadi target bantuan itu memang menjadi yang menerima manfaat yang sebenar-benarnya. Itu sebenarnya yang menjadi target acara hari ini, yang kita harapkan desa untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi datanya, karena memang April direncanakan untuk kita selesai, karena April menjadi bagian penting juga untuk kita menyelesaikan data di bulan Juni. Tahun ini di bulan Juni data dikunci. Nanti jadi kalau misalnya masuk April, artinya nanti setelah Juni data-data dari seluruh desa-desa di Kabupaten Sambas menjadi desa-desa yang data-datanya juga yang terupdate.
sehingga mengurangi konflik, kemudian menjawab masalah-masalah yang selama ini menjadi momok masyarakat pada saat penyerahan bantuan yang tidak tepat sasaran. Saya pikir demikian untuk stressing acara hari ini. Yang pasti kami dari sisi pemerintah mengharapkan memang desa untuk merespon, dan sebenarnya data ini kan dinamis. Kapanpun sebenarnya desa kalau misalnya merasa berkepentingan untuk merubah sesuai dengan kondisi sebenarnya, artinya masyarakat miskin sesuai kondisi objektifnya, itu bisa dilakukan. Nah, tetapi pemerintah tetap melalui mekanisme yang 1 tahun 2 kali. Jadi bisa setiap hari, bisa setiap bulan, bisa tribulan untuk desa mengupdate, karena memang situasi sosial masyarakat ini kan dinamis, jadi tidak bisa kita kunci dalam waktu tertentu. Tapi bagaimana kita harapkan desa merespon ini untuk berproses sesuai dengan mekanismenya, artinya selesai di desa, kemudian masuk ke sistem di Kabupaten Sambas, kemudian nanti itu menjadi bagian yang diproses di sistem 6NG dan menjadi data yang memang betul-betul yang memang diharapkan secara kita bersama menjadi data yang valid dan akurat untuk bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah. Di tempat yang sama, Aliman mengatakan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi pelaksana verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu ini agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan menekan angka kemiskinan. Haliman berharap dengan rakor ini verifikasi dan validasi data terpadu akan segera teratasi serta akan mempermudah dalam membantu pemerintah untuk mendata kemiskinan yang akan digunakan untuk jaminan program pemerintah sehingga mampu menekan angka kemiskinan. Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini adalah sebagai tindak lanjut dari kegiatan di 2018 di mana kami Dinas Sosial PMD Kabupaten Sambas sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh desa tentang verifikasi dan validasi data terpadu untuk program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Nah, pada tahun 2019 ini kami sengaja mengundang seluruh kepala desa, seluruh ketua BPD dan petugas pengumpul data di tingkat desa, serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK dengan jumlah total keseluruhan adalah sebanyak 617 orang. Nah, dengan dihadirkannya mereka-mereka itu, kita berharap nanti untuk perbaikan data terpadu yang selama ini menjadi permasalahan, pelan-pelan nanti akan sedikit bisa teratasi. Karena data terpadu ini akan banyak digunakan oleh kementerian dan lembaga-lembaga terkait di daerah untuk program penanganan kemiskinan. Kegiatan secara bertahap kami sudah lakukan sejak tanggal 25 Februari di titik kecamatan Selakau, kemudian dilanjutkan di titik kecamatan Jawai, titik kecamatan Teluk Kramat, titik kecamatan Galing, dan kemarin Senin tanggal 4 Maret kami laksanakan di titik kecamatan Tebas. Dan ini merupakan kegiatan terakhir. Nah, kami berharap nanti dengan terverifikasinya data masyarakat miskin yang ada pada seluruh desa di Kabupaten Sambas akan mempermudah pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di tingkat desa, khususnya dalam membantu pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan bagi masyarakat miskin. Secara bertahap, data yang sudah dimiliki oleh desa untuk tingkat kabupaten nanti akan dipergunakan untuk pengusulan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kemudian akan digunakan juga untuk pelaksanaan jaminan persalinan. Kemudian akan digunakan juga untuk pelaksanaan subsidi gas bagi masyarakat miskin, dan masih banyak program-program lain yang bisa dimunculkan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa
untuk menekan angka kemiskinan, di mana sumber data yang akan kita gunakan dan merupakan salah satu sumber data yang paling valid adalah melalui sumber data dari data terpadu. Nah, kegiatan hari ini juga akan kita lakukan dengan melibatkan pihak kepolisian sebagai tindak lanjut dari sudah dilaksanakannya nota kesepahaman antara Menteri Sosial dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 11 Januari 2019, di mana nanti peran kepolisian adalah terkait dengan pertukaran data dan informasi, kemudian pengawalan dan pengamanan bantuan sosial, serta penegakan hukum. Nah, dengan tersosialisasikannya materi tersebut kepada seluruh kepala desa, kepada seluruh BPD dan petugas pengumpul data, kita berharap tingkat kebocoran, tingkat pelaksanaan penanganan kemiskinan akan menjadi lebih tepat sasaran. Dan kita berharap kegiatan seperti ini mendapatkan respon yang positif dari pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan di tingkat desa masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, PLH Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas membuka secara resmi rapat koordinasi pelaksana verifikasi dan validasi terpadu. Validasi data terpadu penanganan paket miskin dan orang tidak mampu tahun 2018 saya resmi dibuka. Dari pantauan di lapangan, tampak seluruh undangan menyampaikan pertanyaan terkait pelaksanaan rapat koordinasi yang dijawab langsung oleh narasumber. CSM TV madahkannya.